Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyain wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan secara fisik, mental maupun iman, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas kita dengan lancar tanpa kendala sama sekali, termasuk dalam perkuliahan dan pembelajaran. Jadi meskipun dalam keadaan daring, kita tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan kepada kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari gelap gulita menuju jalan cahaya terang benderang, sehingga pada hari ini kita masih mampu merasakan nikmatnya berislam, nikmatnya beriman, dan nikmatnya merasakan keindahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman saya ucapkan kepada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selamat datang dan selamat bergabung pada perkuliahan pertama di semester ganjil ini tahun 2020. Sangat bersyukur sekali ya, karena di antara ribuan remaja kita ini adalah orang-orang pilihan yang benar-benar dipilih oleh Allah. Jadi bukan kebetulan atau ketidaksengajaan. Allah sengaja menitipkan kepada kita untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, karena ke depan negara ini, agama ini ada di tangan kita. Apakah Indonesia dan Islam tetap berjaya puluhan tahun mendatang, itu tergantung pada pembelajaran yang ada di tangan kita saat ini. Nah, terima kasih teman-teman saya ucapkan kepada kalian yang sudah bergabung di perkuliahan saya. Ini perkuliahan yang pertama, pertemuan yang pertama. Jadi di sini saya sampaikan bahwasanya saya diamanahi untuk mengajar AIK 4, yaitu Islam dan Ilmu Kesehatan. Karena saya mengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan, maka AIK 4 ini mengacu pada keprodian. Jadi bagaimana Islam memandang ilmu kesehatan. Jadi seperti itu. Berbeda dengan AIK sebelumnya. Jadi di AIK 4 ini lebih pada keprodian, karena di AIK 1 kita belajar tentang fondasi Islam. Pertama kali kita berhijrah, kita akan mengenal tauhid atau bagaimana mengenal Tuhan kita, bagaimana mengenal agama kita, itu kita diajarkan di AIK 1. Nah, kemudian di AIK 2 kita akan mempelajari apa sih yang menjadi tiang agama, salah satunya seperti itu. Jadi ibadah, akhlak dan muamalah kita diajarkan di semester 3, jadi di AIK 2. Semuanya masih sama, di semua fakultas, di semua prodi, semuanya materinya masih sama. Sampai di AIK 3 kita akan diajarkan kalau kita beragama, ketika kita akan mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan dari agama, dari ajaran agama, maka nggak enak banget dong kalau kita mengamalkannya sendirian. Akan lebih berdampak, lebih berefek apabila kita melakukannya bersama-sama, yaitu dengan organisasi. Jadi kita diajarkan untuk berorganisasi agar bisa mencapai tujuan yang sama. Kemudian di AIK 3 ini karena kita belajarnya di kampus Muhammadiyah, jadi salah satu organisasi yang akan diajarkan yaitu kemuhammadiyahan, seperti itu. Kemudian di AIK 4 di semester 5 ini kita akan diajarkan tentang AIK 4, yakni Islam dan Ilmu Pengetahuan. Jadi kalau di Fakultas Hukum kita akan belajar tentang Islam dan ilmu hukum. Kalau di kesehatan, Islam dan ilmu kesehatan. Kalau di Fakultas Psikologi kita juga akan belajar tentang psikologi Islam. Kalau di kedokteran berarti apa? Kedokteran Islam, dan seperti itu seterusnya ya. Sehingga di keprodian di AIK 4 ini kita akan lebih banyak belajar tentang keprodian kita atau keahlian kita.
Insya Allah asik teman-teman, itu tergantung pada kalian asik enggaknya nanti. Jadi bagaimana kalian bisa mewarnai kelas kita agar tidak membosankan setiap harinya dan akan selalu membuat kita penasaran lagi, itu juga tergantung sama kalian. Nah, apakah kalian mengikuti perkuliahan dengan serius, sungguh-sungguh, sehingga nanti kedepannya kita pun akan asik ya sama-sama. Jadi belajar sama saya santai aja, yang penting kalian serius, nanti insya Allah sukses, seperti itu. Nah teman-teman, di sini sebelum saya mulai ke pengantar AIK 4, kita ta'aruf dan kontrak belajar dulu. Jadi kalau belum kenal katanya nggak sayang, jadi kita kenalan dulu ya. Jadi ini profil saya, memang saya kasih sedikit aja biar kalian penasaran juga. Nama saya agak panjang, Imtihanatul Ma'isatus Salisah. Ini namanya artinya ujian kehidupan yang ketiga. Jadi saat saya lahir itu saya dianggap ujian sama orang tua saya karena mereka ingin anak laki-laki tetapi yang lahir anak perempuan. Jadi anak pertama, kedua perempuan ya, yang ketiga sudah pengen anak laki-laki, ternyata yang keluar anak perempuan lagi. Gak apa-apa, ujian. Dengan ujian, ayah dan ibu saya yakin kalau Allah itu menyayangi hambanya dengan ujian, seperti itu. Adik saya yang keempat itu juga perempuan, namanya Zainadun Nikmah, artinya pasrah karena sudah mendapatkan anak keempat itu juga perempuan. Baru yang kelima keenam cowok dua-duanya, sehingga sangat alhamdulillah sekali dikasih nama Farhan dan Faik. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, saya agak ngelantur sedikit ya. Jadi saya ada nomor 3 dari 6 bersaudara itu tadi. Kakak saya yang pertama sama yang kedua namanya biasa, jadi tidak ada Arab-Arabnya karena saat itu ayah saya belum hijrah ke Islam yang kafah seperti sekarang ini. Namanya yang pertama Sri Ana Rifaningsih, yang kedua Dwi Novia Ratri. Tapi kedua kakak saya adalah kakak yang hebat sehingga bisa menjadikan adik-adiknya juga enggak terlalu hebat sih. Tapi mereka benar-benar kakak yang luar biasa, sangat bertanggung jawab. Tanpa tanggal lahir, saya lahir di Bojonegoro tanggal 14 Februari 1990. Nomor HP saya bisa dicatat ya, 0896 0157 5874. Nanti jika ada kebutuhan bisa lewat saya, atau maksudnya kebutuhan perkuliahan loh ya, nggak kebutuhan yang lain, apalagi KRS. Waduh bahaya nanti kalau KRS-nya WA ke saya. Dan ini kemudian emailnya yang atas aja ya, hurin.arrosid@gmail.com. Alamat saya masih di Surabaya sekarang, Surabaya, Indonesia. Pendidikan saya S1 Teologi Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian yang kedua S2 Pemikiran dan Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya juga. Kalau Teologi Islam itu sekarang namanya Studi Agama-Agama. Dulu namanya Teologi Islam, terus kemudian ganti jadi Usuluddin, ganti jadi Perbandingan Agama, sekarang ganti lagi jadi Studi Agama-Agama. Ini padahal tadi di laptop keren banget loh, tapi sekarang di HP nggak seberapa keren. Maaf ya teman-teman. Berikutnya kontrak belajar. Ada beberapa kontrak belajar yang perlu kita sepakati. Nanti teman-teman boleh menambahkan, tapi nggak boleh mengurangi karena ini sudah fix dari pimpinan pusat. Kontrak belajar yang pertama, kehadiran minimal 80%. Jadi kalau total perkuliahan kita ada 14 kali, maka kurang dari 11 kali. Jadi kalian minimal 11 kali perkuliahan. Kalau kurang dari 11 kali, maka kalian dianggap tidak bisa mengikuti ujian akhir semester kecuali melakukan penugasan. Jadi nanti ada penugasan teman-teman sebelum mengikuti ujian akhir semester, khusus untuk teman-teman yang absennya kurang dari 80%. Kemudian kalau kurang dari 60%, jadi 5 kali nggak masuk di perkuliahan saya, kalian wajib mengulang tahun depan bareng adik kelasnya. Kenapa seperti itu? Karena ini mata kuliah wajib institusi ya, wajib institusi, jadi harus benar-benar dilakukan dengan serius. Jadi nggak hanya perkuliahan prodi aja, perkuliahan institusi itu juga penting.
Yang kedua, jika berhalangan hadir harus ada surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau sakit bilang sakit, kalau jalan-jalan ya nggak usah bilang sakit, seperti itu misalnya ini. Tapi saya yakin mahasiswa saya nggak mungkin membohongi saya, karena itu suatu pengkhianatan yang besar bagi saya. Berikutnya, toleransi keterlambatan 15 menit, boleh masuk dengan argumen yang logis. Ini ketika di kelas. Kalau lebih dari 15 menit biasanya saya nggak terima mahasiswa, tetapi saya izinkan masuk karena mereka bayarnya mahal ya, masa nggak diizinkan masuk. Silahkan masuk, tetapi tidak masuk absen. Ini demi apa? Demi kedisiplinan kalian. Betapa waktu itu sangat penting ya, jadi harus benar-benar menghargai waktu. Kemudian berikutnya, mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Jadi nanti satu kelas kita akan bentuk 13 tim atau 13 kelompok, di mana setiap kelompok nanti akan mendapatkan materi masing-masing yang akan dipresentasikan. Nanti misalnya kelompok 1 waktunya minggu depan. Jadi minggu depan kelompok 1 harus sudah siap PPT-nya maupun kesiapan presentasinya dari semua kelompok. Tapi kalau tidak siap, pura-pura itulah alasannya banyak. Jadi dianggap gugur dan akan digantikan oleh materi berikutnya, atau mungkin saya sendiri yang akan mengisi. Jadi seperti itu. Berikutnya, selama perkuliahan berlangsung HP harap di silent. Ini kalau di kelas ya. Kalau di luar kelas ya, kalau daring gini kan HP-nya tetap nyala, cuman sebisa mungkin di silent ya teman-teman. Berikutnya, berpakaian sopan dan rapi. Mahasiswi muslimah wajib menutup aurat. Baik yang laki-laki maupun perempuan di sini harus menutup berpakaiannya harus rapi, karena kita terbiasa rapi itu nanti enak dipandang, juga enak, orang melihatnya juga sopan sama kita. Karena kadang-kadang kita nggak dihormati orang itu karena mereka apa yang mereka lihat dari kita, biasanya seperti itu, kebanyakan seperti itu, terutama untuk mahasiswi yang perempuan. Kerapian itu nomor 1, sesuai syariat yang utama. Jadi untuk pertemuan kali ini kalau kita ketahuan nggak pakai jilbab, oke, saya maafkan. Tapi untuk selanjutnya tidak ada mahasiswi yang tidak menutup aurat di kelas saya, karena kelas saya kelas agama. Jadi teman-teman harus menghargai agama yang akan kita pelajari. Bukan untuk saya kok, tapi untuk kalian sendiri. Baiknya gunanya, manfaatnya atau kebaikannya semuanya untuk kita sendiri, untuk kalian sendiri, seperti itu. Selanjutnya, membaca Al-Quran 15 menit sebelum perkuliahan. Nah ini teman-teman, saya selalu mengingatkan ketika mau masuk perkuliahan saya. Jadi misalnya jam 8 tepat kita masuk, dimulai dengan membaca Al-Quran minimal 15 menit, boleh dipimpin oleh ketua kelas, PJMK atau yang bertugas, kelompok yang bertugas presentasi. Jadi minimal 15 menit. Kalau sekarang posisi kita masih daring, jadi silahkan dibaca kapanpun, terserah. Yang penting jangan lupa satu hari minimal 15 menit Al-Quran kita baca. Manfaatnya udah jangan tanya lagi, banyak sekali manfaatnya teman-teman. Nah itu ada kontrak perkuliahan yang saya sampaikan, teman-teman bisa menambahkan nanti di grup WhatsApp. Selanjutnya ini materi yang pertama. Ini materi yang pertama yang akan kita bahas. Jadi kenapa sih tadi beberapa mahasiswa itu ada yang tanya, tapi kalau sudah di AIK 4 kayaknya nggak tanya kali ya, karena sudah beberapa kali diajarkan tentang perkuliahan AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi sangat penting, ya penting ini nanti kita diajarkan di perkuliahan ini agar kita bisa menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama, menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan akhirat. Jadi mahasiswa Unmuh Surabaya, mahasiswa atau lulusan Universitas Muhammadiyah Surabaya tidak hanya diharapkan keintelektualannya saja, tetapi juga moralitinya. Sebagaimana jargon Universitas Muhammadiyah Surabaya itu morality, intellectuality, dan entrepreneurship. Ternyata intellectuality nomor 2 lah teman-teman. Yang pertama tetap moralitas. Karena apa? Karena orang berilmu tetapi tidak punya moral, tidak punya agama, ini bisa berbahaya untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi
tentang agama ini wis gak ada tawar menawar ya, kita harus punya pondasi, harus punya kekuatan beragama, agar ketika nanti pada pengembangan ilmu pengetahuan di masing-masing prodi kalian insya Allah tahu mana sih antara batas-batas kebolehan atau hukumnya membolehkan bidang-bidang yang akan kita geluti nanti. Jadi seperti itu. Jadi, dan yang paling penting itu kalian nanti menjadi alumni Universitas Muhammadiyah Surabaya itu minimal punya karakter dan kepribadian secara utuh yang menjadikan ajaran Islam itu sebagai landasan berpikir, landasan bersikap, berperilaku, berucap. Jadi dalam pengembangan ilmu apapun, profesi apapun kalian nanti, ilmu agama dan moralitas itu tidak akan lupa dibawa. Jadi kemanapun kita, ini nanti yang akan menjadi landasan kita ya, seperti itu. Kemudian kepribadian, karena ini kepribadian kita ini dibentuk dan dapat diwujudkan jika dalam diri kita ini tertanam iman dan takwa. Nah, iman dan takwa itu hanya bisa kita dapatkan dari ilmu. Jadi belajar. Terus kemudian pengalaman seperti itu, teman-teman. Jadi jangan dianggap remeh. Orang yang berilmu tinggi pun itu belum tentu beragama. Orang berbudaya pun belum tentu beragama. Tapi orang yang beragama, insya Allah mereka akan mau belajar tentang ilmu. Mereka akan mau mengenal budaya. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu keimanan dan ketakwaan pun akan terwujud jika kita bisa mewujudkan imtak. Jadi nama saya lagi, iman dan takwa maksudnya itu hanya bisa terwujud apabila ditopang dengan pengembangan elemen-elemen. Elemen yang kita maksud di sini adalah pengetahuan tentang Islam, sikap keberagaman, keterampilan menjalankan ajaran Islam, sikap terhadap keterampilan menjalankan ajaran Islam, komitmen kita terhadap agama, dan kepercayaan diri kita terhadap ajaran Islam. Jadi seorang muslim itu harus pede, harus bangga, yakin bahwa agama kita ini adalah agama yang paling benar. Kenapa kok nggak pede ya? Ya karena tontonan kita nih banyak mengikuti tontonan barat, tontonan Korea zaman sekarang loh. Nah, nanti dikhawatirkan apa yang kita tonton itu akan merusak akidah kita. Jadi kalau kita sudah punya background tentang keilmuan Islam, maka meskipun kita nonton Korea, kita nggak akan mengikuti budaya-budaya mereka yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Udah, itu aja. Nah, teman-teman, dari sini kita lanjutkan ke materi. Nah, ini materi yang pertama kita akan bahas tentang karya monumental Islam di bidang iptek. Jadi ini materi yang pertama disampaikan oleh kelompok pertama. Kenapa saya tulis 2? Karena ini nanti di pertemuan kedua. Pertemuan pertama kan sekarang. Jadi yang pertama kita gak ada salahnya kita belajar tentang sejarah dulu. Sejarah dulu, Islam pernah menguasai hampir sepertiga bumi dengan kekuatan iptek. Jadi bagaimana sih ilmu pengetahuan di zaman dulu? Kenapa sih ketika di SMP, di SMA kita nggak pernah mengenal satupun nama Islami yang menjadi ilmuwan yang menemukan penemuan penting, tetapi kebanyakan Barat. Nah, kita akan cari nih kebenarannya, sejarahnya seperti apa. Nah, ini nanti akan dibahas oleh pemateri pertama atau kelompok pertama. Di kelompok pertama nanti yang dibahas ada 4 poin. Yang pertama, zaman kejayaan Islam di bidang iptek. Yang kedua, sebab-sebab kemajuan. Yang ketiga, sebab-sebab kemunduran. Dan keempat, upaya-upaya bangkit kembali umat Islam di bidang iptek. Jadi nanti 4 poin ini dibahas banyak, dikupas tuntas sampai kita diskusikan tanya jawab. Nanti ini dibuat PPT, jadi saya kasih materi 1 ini untuk kelompok pertama, dibuat PPT-nya yang cantik, yang cakep, kemudian dipresentasikan di pertemuan yang kedua besok. Berikutnya, setelah karya monumental, kita akan belajar tentang hakikat iptek dalam pandangan Islam. Nah, hakikat iptek dalam pandangan Islam ini kita akan bahas 3 poin. Yang pertama, konsep iptek dan peradaban Islam ya, ini maksudnya
maaf belum saya ganti, konsep iptek dan peradaban Islam. Yang kedua, hubungan ilmu, agama dan budaya. Yang ketiga, hukum sunatullah atau kausalitas. Jadi nanti kita akan lihat konsep iptek dalam pandangan Islam itu seperti apa. Terus kemudian hubungan antara ilmu, agama dan budaya. Jadi antara ilmu, agama dan budaya itu adalah poin-poin yang berbeda. Di mana orang yang berilmu tanpa memahami agama dan budaya, tidak mau mengenal agama, tidak mau mengenal budaya, seperti apa sih mereka. Terus kemudian yang golongan yang kedua, kita akan temukan orang-orang yang suka belajar agama, melakukan perintah-perintah agama, tetapi dia tidak mengenal ilmu sama sekali dan tidak mau mengenal budaya mereka sama sekali. Jadi seperti apa sih mereka. Terus kemudian orang-orang yang ketiga, kelompok ketiga ini, golongan yang ketiga ini orang-orang yang terjebak dengan budaya tanpa mengenal ajaran agama dan tidak mengenal satupun ilmu yang mereka kuasai, sehingga mereka terjerumus dalam budaya lokal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga budaya kan ada yang rancu ya, ada yang diperbolehkan, ada yang enggak, ada yang sesuai syariat, ada yang enggak, dan mereka ini buta, maksudnya tidak buta matanya tapi buta hatinya, hingga mereka menutup kebenaran yang ada karena sudah mendarah daging yang namanya budaya nenek moyang, seperti itu contohnya. Nah, nanti kita akan cari hubungan antar ketiganya apa saja sampai ketemu hukum sunatullah atau kausalitas. Kelompok yang ketiga akan membahas tentang kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkan, akan dipresentasikan pada pertemuan keempat. Yang pertama, poin pertama, perintah menuntut ilmu, kemudian keutamaan orang yang berilmu, dan terakhir kedudukan ulama dalam Islam. Kita ini semua ulama loh teman-teman. Ulama itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya ilmuwan. Siapa lagi? Anda semua. Berikutnya pertemuan kelima, kelompok yang keempat akan membahas tentang etika pengembangan dan penerapan iptek dalam perspektif Islam. Jadi seperti apa sih etika-etika yang harus dimiliki seorang muslim, seorang ilmuwan muslim ketika mengembangkan dan menerapkan iptek. Yang pertama, pembahasannya ada 4, sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Yang kedua, paradigma ilmu tidak bebas nilai. Yang ketiga, paradigma ilmu bebas nilai. Yang keempat, perlunya akhlak Islami dalam penerapan iptek. Berikutnya, materi yang berikutnya dibawakan oleh kelompok 5, integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Integrasi, kita akan cari hubungannya. Hakikat ayat-ayat Allah, kemudian kesatuan antara ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Kemudian yang ketiga, interkoneksitas dalam memahami ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Berikutnya yang ketujuh, pertemuan ketujuh, materi keenam, paradigma pengembangan iptek. Kita akan mengenal paradigma itu ada 3 dalam dunia iptek. Dunia iptek kita akan mengenal 3 paradigma, yaitu yang pertama paradigma sosialis, yang kedua paradigma sekuler, yang ketiga paradigma Islam. Paradigma sosialis adalah paradigma yang mengatakan bahwasanya antara agama dengan iptek itu terpisah, tidak ada urusan sama sekali antara ilmu agama dengan iptek. Jadi biasanya dikuasai oleh orang-orang barat, sehingga mereka tidak mengenal agama. Biasanya mereka ateis karena memang tidak mau memeluk agama satupun, sehingga mereka bebas mengembangkan iptek. Yang kedua, paradigma yang kedua adalah paradigma sekuler, di mana mereka orang yang beragama tetapi mereka memisahkan antara urusan agama dengan urusan iptek. Contohnya, misalnya di Indonesia pernah ada seorang tokoh politik yang mengatakan, tidak usah bawa-bawa urusan agama ke ranah politik, sebab politik ya politik aja, agama ya agama aja, agama dibawa ke pulang aja, nanti ketika di rumah sholat sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, puasa silahkan, tetapi ketika di ranah politik nggak usah bawa-bawa agama. Ini teman-teman adalah contoh paradigma sekuler yang sudah mulai masuk ke negara kita. Nah, ini adalah salah satu bahaya yang terjadi di dunia iptek, sehingga pemisahan antara iptek dengan agama, bahkan ini dilakukan oleh orang yang beragama, ini bisa berbahaya sekali, sehingga nanti menjadikan ilmu yang seharusnya bisa menjadikan kita lebih baik
tapi justru menjadikan kita orang-orang seperti monster yang punya ilmu tetapi berbahaya untuk dirinya sendiri dan orang sekitarnya. Yaitu akhirnya politik yang sebenarnya politik itu baik dijadikan untuk mempolitiki dan membodohi orang-orang di sekitarnya. Jadi seperti itu. Hanya ada dua poin yang akan kita bahas di sini, tapi lumayan agak panjang. Yang pertama, potensi manusia jasmani dan rohani dalam pengembangan iptek. Kemudian yang kedua, rambu-rambu pengembangan iptek dalam Islam. Nah teman-teman, ini sudah berakhir di materi ke-6, pertemuan ke-7. Selanjutnya kita akan ketemu ujian tengah semester. Saya kira kalau kita ngomong soal ujian, rata-rata mahasiswa, tapi saya kira kalau mahasiswa saya enggak, karena saya selalu menyampaikan kuncinya agar ujian itu bisa kita lalui dengan aman dan tenang. Kuncinya cuma satu, bukan belajar. Ketika belajar, ketika perkuliahan dilaksanakan, pahami. Kalau nggak paham, jangan malu-malu untuk bertanya. Setelah bertanya, paham, lakukan. Sudah, itu aja. Insya Allah nanti ketika ujian kalian udah lolos, nggak mikir lagi. Jadi karena sudah hafal, setiap hari dilakukan. Itu aja kuncinya. Jadi nggak ada ceritanya mau ujian lembur semalaman sampai nggak makan, nggak tidur gara-gara baca buku banyak. Itu namanya apa ya istilahnya dulu? SKS ya, sistem kebut semalam. Jadi semalaman itu semuanya dilembur. Padahal seharusnya kalau kita biar nggak terlalu, nanti ujung-ujungnya kan sakit kalau semalaman nggak tidur. Sebenarnya kita bisa menggunakan pola hidup sehat, yaitu dengan cara yang tadi saya sebutkan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya setelah UTS. Kita akan ketemu lagi di materi ini, interrelasi kebenaran Al-Quran dan hadis dalam ilmu kesehatan. Poinnya cuma dua. Yang pertama, interrelasi kebenaran Al-Quran dan iptek. Yang kedua, bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dan ilmu kesehatan. Jadi di materi setelah UTS ini kita pembahasannya lebih ke keprodian. Jadi karena ini di keilmuan. Jadi karena di sini kita keilmuannya ke arah kesehatan, maka kita akan mempelajari tentang iptek, tentang Islam dan ilmu kesehatan. Ini contohnya nih. Interrelasi kebenaran Al-Quran dan iptek. Terus kemudian bukti-buktinya apa? Tetapi harus mengacu pada ilmu kesehatan loh ya. Contoh-contoh buktinya itu apa? Seperti itu. Selanjutnya, paradigma Islam tentang ilmu kesehatan. Tadi saya sudah menyampaikan tentang paradigma. Jadi antara paradigma sosialis, sekuler, dan Islam, ternyata di materi ke-9 ini kita membahas paradigma Islam. Berarti paradigma Islam dan yang kita bahas seperti itu. Tadi saya menyampaikan tentang dua ya, tentang paradigma sekuler dan paradigma sosialis. Nah, ini baru ketemu yang ketiga, paradigma Islam. Paradigma Islam itu selalu menggunakan Islam sebagai pedoman agar pada saat penerapan dan pengembangan keilmuan itu kita tetap menggunakan Islam sebagai pedomannya. Jadi ada dua pedoman yang akan kita bawa nanti, yaitu yang pertama akidah Islam, yang kedua syariat Islam. Akidah itu lahir dari tauhid, bagaimana kita mengenal Allah itu sudah kita bahas di AIK 1. Kemudian syariat Islam itu lahirnya dari akidah Islam. Hukum-hukumnya seperti apa? Misalnya hukum mengembangkan teori cloning, misalnya seperti itu. Nah, itu akan kita bahas juga nanti di sini. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, hakikat ilmu kesehatan dalam pandangan Islam. Yang kedua, keutamaan mempelajari ilmu kesehatan. Kemudian yang ketiga, teori-teori ilmu kesehatan. Yang keempat, ayat dan hadis yang relevan. Jadi selalu ada ayat dan hadisnya ya. Minimal ayatnya lah kalau memang tidak ketemu hadisnya. Tapi sebenarnya ada kok banyak. Yang ke-10, etika Islam dalam penerapan ilmu kesehatan. Ini materi berikutnya makin lama makin mengarah ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang etika, lalu secara khusus etika Islam dalam penerapan ilmu kesehatan itu seperti apa?
Yang pertama yang dibahas adalah ilmu kesehatan dan kemanusiaan. Karena ilmu kesehatan itu sangat dekat sekali dengan kemanusiaan ya. Jadi kita akan bahas itu juga. Kemudian yang kedua, ilmu kesehatan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan hidup. Lalu ayat dan hadis yang relevan. Materi selanjutnya ini agak panjang. Yang ke-11 ini prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu jasmani, dalam ilmu kesehatan jasmani. Jadi ada jasmani dan rohani, sengaja saya pisah karena pembahasan jasmani ini banyak sekali. Yang pertama yang akan dibahas tentang makanan, kedua minuman, pakaian, tempat tinggal dan lingkungan, kemudian natalitas dan mortalitas, haid, masih ada lanjutan, nifas, istihadoh, potong rambut, potong kuku, hitan dan jima. Jadi ini prinsip-prinsip dan ajaran Islam dalam pelaksanaan kesehatan jasmani itu seperti apa, nanti dibahas di sini. Berikutnya baru prinsip dan ajaran Islam dalam kesehatan rohani dan profesi perawat. Karena di sini saya mengajar di prodi keperawatan, jadi saya juga akan membahas tentang profesi perawat. Jadi bagaimana seorang perawat lulusan Universitas Muhammadiyah itu harus punya prinsip dan ajaran Islam. Jadi prinsipnya itu apa? Harus jelas, karena yang membedakan kita dengan lulusan yang lain itu adalah prinsip dari dalam diri kita. Saya sering mendengar berita-berita yang keren sekali. Jadi banyak sekali rumah sakit yang dijadikan sebagai tempat magang anak-anak mahasiswa kampus kita ini. Mereka mengatakan mahasiswa UNU Surabaya itu luar biasa. Mereka selain menerapkan keilmuan, tetapi moralitas mereka itu benar-benar terjaga. Ini membuat saya jadi bangga teman-teman, karena pertama kali saya mengajar di sini, saya pernah melakukan survei di beberapa pemilik kos di area UNU Surabaya ini, dan hasilnya negatif. Saya nggak perlu cerita banyak-banyak karena ceritanya panjang sekali. Jadi hasilnya negatif terkait tentang moralitas mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surabaya ini, hasilnya negatif. Dan sekarang sudah ada kenaikan, di mana kenaikan itu karena ada perubahan, karena teman-teman mau berubah, sehingga dimulai dari yang terkecil, dimulai dari diri kita sendiri, dan dimulai dari sekarang. Seperti itu. Nah, prinsip apa yang akan diajarkan dalam Islam ketika kita menerapkan ilmu kesehatan rohani dan sebagai seorang perawat? Ini yang pertama kita bahas, yang pertama kesehatan mental, yang kedua kesehatan jiwa, yang ketiga kesehatan hati. Antara ketiganya ini beda ya. Terus kemudian baru terakhir profesi perawat. Seperti itu. Ini penting sekali, sangat-sangat penting. Kemudian yang ke-13, materi ke-13 ini untuk kelompok 12, yakni kesehatan dan isu-isu kontemporer. Ada banyak juga materinya yang akan dibahas. Yang pertama malpraktek, yang kedua aborsi, yang ketiga cloning, kemudian bayi tabung, KB, psikotropika sebagai obat, yang ke-7 operasi plastik, ke-8 transplantasi organ, dan terakhir eutanasia. Ada 10 teman-teman yang akan dibahas pada kesehatan dan isu-isu kontemporer. Kalau teman-teman mau menambahkan silahkan, saya membuka banyak peluang untuk kalian semua kalau ada tambahan-tambahan terkait perkuliahan kita. Kemudian selanjutnya ini materi yang terakhir, epilog. Ini yang akan dibahas oleh kelompok terakhir, yakni kelompok ke-13, epilog iman, ilmu, dan amal sebagai pilar peradaban. Jadi dalam Islam itu sudah melakukan peradaban yang luar biasa sekali pada beberapa abad yang lalu, sehingga sampai pernah mengalami kemunduran, dan kita adalah orang-orang selanjutnya yang melakukan perubahan
dan melakukan pembangunan dalam peradaban. Nah, peradaban seperti apa yang akan kita bangun, semua itu nanti terserah pada kalian sendiri. Tapi ada 3 elemen penting yang perlu kita bahas di sini sebagai pilar-pilarnya, yakni iman, ilmu, dan amal. Bagaimana keterkaitan antara iman, ilmu, dan amal kita akan bahas pada materi yang terakhir di AIK 4, dan materi yang terakhir ini adalah kesimpulan dari keseluruhan materi yang kita bahas, dan ada kewajiban bagi kalian untuk mengimplementasikan, jadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena AIK 4 ini AIK terakhir teman-teman. Kalau di pusatnya Muhammadiyah sana, di universitas-universitas di Jogja sana, mereka AIK-nya sampai 8, tapi kalau di Jatim ini kita cuma mengambil 4 saja. Jadi seperti itu, dan saya doakan semoga teman-teman dan saya juga terutama bisa mendapatkan banyak manfaat dan hikmah ketika setelah mengajar dan belajar di sini. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya di pertemuan ke-16 kita akan ujian akhir semester. Seperti tadi, ujian akhir semester sudah pasti insya Allah dengan mudah akan bisa kalian lewati selama kunci yang tadi sudah saya sampaikan kalian pegang erat-erat dan dilakukan. Terima kasih dari saya, itu saja. Apabila ada ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti lewat grup WhatsApp. Untuk pembentukan kelompok silahkan disepakati sendiri, saya rasa saya nggak perlu ikut ya untuk ini. Kemudian untuk pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp atau di Japri. Kalau Japri biasanya saya jarang bales karena ada banyak ribuan mahasiswa, dan tentunya kalau lewat PJMK mungkin bisa lebih mudah, atau lewat grup saja. Teman-teman, terima kasih hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan dan kekurangan dari saya, mohon dimaafkan karena itu datangnya dari setan yang ada dalam diri saya. Jika ada kebaikan silahkan diambil. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya yang pertama. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan sehat, jangan bosan belajar, jangan bosan ibadah. Semangat.